Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Bonda Sisepa Putra, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, serta teman-teman kelas Sistem Informasi yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester kami tentang pengembangan aplikasi Force. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Next. Yang pertama ada saya, Nafla Aurelia, dengan 3 digit NIM terakhir 038. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Saputra dengan NIM 050. Pernah perkenalkan, nama saya Duanda Fawas Muhammad dengan NIM 045. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 066. Perkenalkan, nama saya Dimas Zain dengan NIM 070. Jadi next. Yang pertama ada latar belakang. Aplikasi furniture sharing merupakan sebuah aplikasi berbagi yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam distribusi barang-barang, meminimalkan limbah, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Aplikasi FUR dirancang untuk memungkinkan pengguna berbagi furniture bekas dengan yang membutuhkannya. Dalam perancangan database, aplikasi ini berbagai data seperti deskripsi, foto, kondisi, lokasi, dan status ketersediaan furniture perlu dikelola dengan cermat. Database adalah wadah untuk menyimpan dan mengorganisasi data tersebut agar dapat diakses secara efisien. Di sini kelompok kami mempunyai rumusan masalah untuk pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, bagaimana perangkat lunak software memainkan peran penting dalam mendukung berbagai inisiatif seperti mengatasi pendistribusian barang-barang yang tidak seimbang dan berbagi furniture bekas. Lalu yang kedua, bagaimana kebutuhan perangkat lunak mempengaruhi proses pengembangan dan pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak serta penggunaan metodologi seperti Object Oriented Analysis and Design. Yang ketiga, bagaimana metodologi pengembangan perangkat lunak seperti pendekatan Agile dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu, bagaimana aplikasi furniture sharing dapat memperkuat ikatan sosial dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui konsep berbagi barang-barang berlebihan. Dengan adanya aplikasi ini memiliki tujuan yang pertama menyoroti peran penting perangkat lunak software dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan aplikasi, lalu yang kedua menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perangkat lunak yang merupakan dasar dari setiap proyek perangkat lunak yang sukses. Lalu yang ketiga, menggambarkan pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak terutama melalui metodologi Object Oriented Analysis and Design sebagai tahap kunci dalam pengembangan aplikasi. Lalu selanjutnya, ada menguraikan konsep Agile sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan responsif terhadap perubahan dengan fokus pada efisiensi, fleksibilitas, dan kekinian. Lalu tujuan yang terakhir ada menjelaskan aplikasi furniture sharing dan FURS sebagai solusi untuk masalah ketidakseimbangan dalam distribusi barang pemborosan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat serta mengurangi dampak lingkungan. Bisa di next. Selanjutnya ada rencana pengembangan aplikasi atau workforce. Pertama, tentang pendeskripsian fungsionalitas inti dari aplikasi FURS. Kelompok kami menghadirkan sebuah aplikasi yang berguna untuk banyak kalangan. Sebuah aplikasi yang akan diberi nama FURS ini nantinya akan memiliki fungsionalitas inti berbagi lingkup furniture. Untuk algoritma dalam pengaplikasian FURS yaitu para donatur atau pengguna aplikasi yang ingin menyumbangkan barangnya akan masuk dalam fitur. Fitur-fitur awal yang akan terdapat dalam FURS yang pertama ada fitur pendaftaran atau masuk, fitur pengguna atau account, fitur home, posting barang, near me, my furniture, about us, notifikasi, request, atau permintaan. Selanjutnya ada target pengguna. Target pengguna dari aplikasi kami adalah yang pertama ada donatur. Donatur dapat berupa individu, perusahaan, atau bisnis. Yang kedua penerima, dapat berupa individu, keluarga, ataupun kelompok komunitas. Lalu yang ketiga ada masyarakat umum. Masyarakat umum melibatkan individu atau kelompok yang ingin terlibat dalam inisiatif furniture sharing ini sebagai relawan, pendukung, ataupun penyelenggara.
Yang kedua masuk pada pengertian software engineering. Perangkat lunak atau software merupakan salah satu perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan komputer. Perangkat lunak adalah perangkat yang tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung namun dapat dioperasikan oleh user atau penggunanya. Selanjutnya ada pengertian engineering terbagi menjadi dua, yaitu knowledge. Knowledge engineering adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dalam pengembangan dan pengelolaan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh sistem komputer atau mesin untuk memecahkan masalah atau menjalankan tugas tertentu. Sedangkan pengertian dari produk engineering merupakan istilah yang merujuk pada produk atau barang yang telah dibuat atau dikembangkan melalui proses rekayasa. Hal ini bisa merujuk ke berbagai jenis produk yang telah dirancang, dikonstruksi, dan diuji oleh para insinyur. Selanjutnya, pengembang software. Pengembang perangkat lunak atau software adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak dapat berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki peran yang berbeda dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada cara pengembangan. Yang pertama ada proses framework. Rangka proses adalah abstraksi dari proses pengembangan perangkat lunak. Hal ini merinci langkah-langkah dan urutan kronologis suatu proses yang digunakan di sebagian besar aplikasi karena berfungsi sebagai landasan. Task sets, framework, activities, umbrella activities semuanya menentukan karakteristik proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada framework activity. Framework activity diperlukan untuk mewakili aktivitas proses umum. 5 aktivitas kerangka kerja dijelaskan dalam proses framework untuk rekayasa perangkat lunak. Komunikasi perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan merupakan contoh dari framework activity. Selanjutnya ada umbrella activity. Umbrella activity merupakan kegiatan yang menaungi atau dengan kata lain memayungi dari pengembangan software agar dapat menghasilkan software yang sesuai dengan kriteria. Ya, termasuk ke dalam umbrella activity adalah software project management, formal technical review, software quality assurance, software configuration management, usability management, measurement, dan risk management. Pada kompleksitas dan tujuan aplikasi tersebut, sekitar 55% perusahaan di dunia membutuhkan waktu 6 bulan hingga 3 tahun untuk mengembangkan aplikasi, mulai dari penyusunan ide hingga siap diluncurkan. Penggunaan aplikasi manajemen proyek dapat meningkatkan efisiensi waktu hingga lebih dari 80%. Next. Selanjutnya tempat pengembangan perangkat lunak dapat berlokasi di berbagai tempat tergantung pada jenis proyek, organisasi, dan preferensi tim pengembang. Lalu alasan pengembangan perangkat lunak adalah proses merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak komputer. Terdapat banyak alasan mengapa pengembangan perangkat lunak penting dan mengapa orang dan organisasi melakukan aktivitas ini. Masuk pada model agile. Pengertian dari agile sendiri adalah sekelompok cara untuk mengembangkan perangkat lunak atau software secara iterasi dan bertahap sebagai kebutuhan klien. Mengambil keputusan pada perubahan perangkat lunak ini sesuai kondisi di pasar dan dilakukan sebelum perangkat lunak selesai. Setiap pengulangan pada agile memiliki durasi yang berbeda sesuai proyek dan metode yang dipakai. Durasi umumnya berlangsung antara 1 hingga 4 minggu. Pengembangan software akan berjalan lebih efisien dan fleksibel. Selain itu, perangkat lunak akan lebih up to date karena setiap iterasi sesuai dari kondisi pasar tertentu. Selanjutnya, ada tujuan dari Agile, memiliki 7 tujuan. Yang pertama, high value and working app system. Yang kedua, iteratif, incremental, dan evolutionary. Lalu yang ketiga, cost control and value driven development. Yang keempat, high quality production. Yang kelima, flexible and risk management. 6, collaboration. Dan yang terakhir adalah self-organizing and self-management teams. Lalu jenis-jenis Agile memiliki 8 jenis. Yang pertama ada adaptive software development. Yang kedua Agile modeling. 3, crystal. 4, dynamic system development method. Yang kelima extreme programming. 6, feature driven development. Yang ketujuh rational unified process. Lalu yang terakhir ada Scrum methodology. Selanjutnya manfaat Agile akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah model Agile. Manfaat Agile.
Manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Kemudian, manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari segi vendor dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dari pengembangan fitur. Dan manfaat terakhir dari sisi developer sendiri dapat meningkatkan produktivitas tiap departemen karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan Agile. Yang pertama adalah kelebihan. Agile memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan research yang besar. Yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Selanjutnya adalah kekurangan dari Agile. Beberapa kekurangan dari Agile adalah: satu, Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Dua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Yang ketiga, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Next. Selanjutnya adalah prinsip Agile. Agile memiliki beberapa prinsip, di antara lain adalah: yang pertama, Agile mengutamakan kepuasan konsumen sebagai prioritasnya secara berkesinambungan saat memproduksi perangkat lunak dari awal. Agile terbuka pada semua perubahan di tengah proses pengembangan perangkat lunak hingga akhir. Perangkat lunak Agile teruji kualitasnya dalam waktu minimal 2 minggu hingga 2 bulan. Yang keempat, ada kerjasama yang baik antara pengembang dan pengusaha selama berlangsungnya proyek. Yang kelima, Agile membutuhkan personal pendukung yang bermotivasi tinggi agar proyek bisa selesai dengan efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah Agile membutuhkan komunikasi secara langsung saat proses pengembangan software. Elemen utama dari model proses Agile. Model proses Agile memiliki beberapa elemen utama. Yang pertama adalah kolaborasi tim. Agile mendorong kolaborasi yang erat antara semua anggota tim, termasuk pengembang, tester, analisis, dan pemilik produk. Kolaborasi tim memiliki dua bagian. Yang pertama adalah tim multifungsi. Tim multifungsi terdiri dari berbagai peran yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu, kolaborasi intensif adalah anggota tim yang bekerja sama secara teratur untuk mengatasi masalah dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah fleksibilitas. Agile memprioritaskan perubahan kebutuhan pelanggan dan memungkinkan perubahan dilakukan bahkan di tengah-tengah proyek. Elemen utama Agile yang mendukung fleksibilitas adalah iterasi, prioritas backlog, keterlibatan pelanggan, adaptasi dan pembelajaran, dan tim yang mandiri. Yang ketiga adalah responsif terhadap perubahan. Model Agile memandang perubahan sebagai hal yang alami dan membangun proses untuk meresponnya dengan cepat. Responsif terhadap perubahan adalah salah satu prinsip utama dalam model Agile. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan utama dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan model proses Agile. Yang kelima, pengiriman berkala. Pengiriman berkala adalah salah satu aspek penting dalam prinsip Agile. Dalam Agile, pengiriman berkala merujuk pada praktik menghasilkan dan mengirimkan produk perangkat lunak yang dapat berfungsi kepada pelanggan atau pemangku
kepentingan secara teratur biasanya dalam iterasi atau siklus waktu yang pendek. Yang keenam, visualisasi dan transparansi. Papan Kanban atau papan tugas sering digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja dan mengidentifikasi hambatan. Visualisasi dan transparansi juga dapat diartikan sebagai dua konsep kunci dalam model Agile yang membantu dalam manajemen proyek yang efektif dalam pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan proyek. Yang ketujuh, pengujian terus-menerus. Pengujian terus-menerus atau continuous testing adalah praktik penting dalam pengembangan perangkat lunak berbasis metode Agile karena pada metode ini penguji terus-menerus menjadi bagian integral dari siklus pengembangan di mana penguji dilakukan sepanjang waktu selama proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedelapan adalah perbaikan berkelanjutan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah refaktor, yaitu praktik yang melibatkan perbaikan berkelanjutan terhadap kode sumber. Ini berarti mengidentifikasi area kode yang kompleks, sulit dimengerti, atau rentan terhadap kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Yang kedua, pengembangan berkelanjutan. Dalam kerangka kerja Kanban, prinsip pengembangan berkelanjutan menekankan perlunya terus-menerus memperbaiki dan mengoptimalkan proses pengembangan. Ini berarti bahwa tim selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mengidentifikasi hambatan yang menghambat aliran kerja. Dan yang terakhir adalah tim yang mandiri. Konsep tim yang mandiri adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan model Agile. Tim yang mandiri juga dikenal sebagai tim otonom atau tim yang memiliki kontrol. Next. Selanjutnya adalah penerapan model Agile Development. Agile Development atau pengembangan Agile adalah pendekatan dalam dunia pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan. Ini merupakan kontras dengan model pengembangan tradisional yang lebih berorientasi pada rencana dan dokumentasi yang lengkap sebelum menghasilkan produk akhir. Agile Development menekankan kerja kolaboratif, komunikasi terbuka, dan pengembangan perangkat lunak bertahap. Lalu, perencanaan sprint pada pembuatan aplikasi. Perencanaan sprint adalah salah satu tahap penting dalam metodologi pengembangan perangkat lunak Agile seperti Scrum. Ini adalah saat tim pengembang merencanakan dan mengorganisir pekerjaan yang akan dilakukan selama iterasi tertentu yang disebut dengan sprint. Kelompok kami menggunakan papan Kanban atau metode Trello untuk menyusun sprint. Dalam semua langkah-langkah yang akan dilakukan pengembangan aplikasi, kami merencanakan 6 sprint dan dengan jangka waktu 1 minggu setiap sprintnya. Sprint yang telah disusun dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, sprint pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. Lalu sprint yang kedua dilaksanakan pada Selasa 19 September 2023. Sprint yang ketiga dilaksanakan pada Selasa 26 September 2023. Sprint yang keempat dilaksanakan Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Lalu sprint yang kelima dilaksanakan hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Sprint yang keenam yang terakhir adalah tanggal 17 Oktober 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, selanjutnya teknik analisa kebutuhan perangkat lunak, yaitu analisa kebutuhan merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi, model, dan spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pada tahapan analisis kebutuhan, yaitu lengkap, detail, benar. 3 faktor yang telah disebutkan merupakan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya analisa yang
dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh klien. Eh, teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Teknik analisis tersebut adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan perangkat lunak dari berbagai pemangku kepentingan. Terdapat beberapa jenis kuesioner yang dapat dilakukan, yaitu kuesioner pra-pengembangan, kuesioner pasca pengembangan. Kedua, teknik analisa kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisa wawancara dalam kebutuhan pengembangan aplikasi ini adalah langkah penting dalam proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa teknik analisis wawancara yang dapat digunakan dalam konteks ini. Next. Ketiga, teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi, kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain peneliti yang sedang dilakukan. Cara melakukan metode observasi bisa dilakukan dengan tes kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya. Akan tetapi biasanya cara yang paling efektif untuk melengkapi data adalah dengan pedoman pengamatan. Selanjutnya, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik ini melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis dokumen yang relevan dengan proyek perangkat lunak. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan bisnis, spesifikasi perangkat lunak yang sudah ada, kebijakan perusahaan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan proses bisnis atau sistem yang sedang dianalisis. Next. Selanjutnya, konsep pemodelan sistem. Di sini ada definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani yaitu sustema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat. Sistem juga dapat diartikan suatu entitas atau sekelompok elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat terdiri dari orang, proses, teknologi, data, dan perangkat lunak. Sedangkan pemodelan sistem adalah proses menggambarkan dan merepresentasikan suatu sistem menggunakan alat teknik atau notasi tertentu. Pemodelan sistem dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk pemahaman, analisis, perancangan, dan dokumentasi sistem. Pemodelan sistem membantu para pemangku kepentingan untuk memahami struktur, fungsi, dan interaksi antar bagian sistem. Next. Selanjutnya, tujuan pemodelan sistem. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu sistem, memfasilitasi analisis dan perancangan sistem, serta menyediakan dokumentasi visual yang berguna untuk komunikasi dan referensi. Berikut beberapa tujuan pemodelan sistem. Satu, pemahaman sistem yang melibatkan menggambar struktur dan menggambarkan perilaku. Kedua, analisis dan perancangan yang menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi efektif dalam sistem. Ketiga, dokumentasi yang berisi komunikasi dan referensi. Selanjutnya, pengertian dari komponen sistem. Di sini elemen adalah bagian atau unsur yang membentuk suatu sistem atau keseluruhan. Dalam elemen adalah bagian atau unsur yang membentuk suatu sistem atau keseluruhan.
Elemen dapat merujuk pada bagian-bagian lebih kecil atau lebih dasar yang membentuk suatu sistem. 2. Interaksi. Dalam interaksi, memiliki komponen sistem mengacu pada cara di mana bagian-bagian atau unsur-unsur sistem bekerja sama dan berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan keseluruhan sistem. Interaksi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, energi, atau sumber daya lainnya. Interaksi antar komponen adalah kunci untuk menciptakan sistem yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan. Next. Selanjutnya ada level abstraksi. Level abstraksi adalah cara untuk dapat melihat dan memahami sistem dengan tingkat detail yang berbeda. Level ini adalah konsep penting karena membantu dalam pemahaman dan pengembangan sistem yang kompleks, yang terdiri dari dua level, yaitu level tinggi dan level low. Level tinggi uh, berguna pengembang melihat sistem secara keseluruhan tanpa terlalu memperhatikan detail teknis yang rumit. Yang level rendah, pengembang lebih fokus pada detail teknis yang sangat spesifik dalam sistem. Level ini biasanya membongkar mesin kendaraan untuk memahami bagaimana sistem komponen mesin bekerja sama. Selanjutnya ada notasi pemodelan. Notasi pemodelan adalah representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. Merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem atau proses juga. Teknik ini dapat digunakan untuk memodelkan berbagai macam sistem seperti sistem informasi, manufaktur, dan lain-lainnya. Ada banyak jenis notasi pemodelan yang berbeda-beda seperti BPMN atau disebut Business Process Modeling Notation dan UML, Unified Modeling Language, dan ERD, Entity Relationship Diagram. Next. Selanjutnya siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem biasanya disebut dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Pada siklus hidup sistem terdapat dua komponen utama, yaitu pengembangan sistem dan evolusi sistem. Satu, penjelasan pengembangan sistem yaitu siklus hidup yang melibatkan proses analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu evolusi sistem. Evolusi sistem adalah fase penting dalam siklus hidup sistem yang melibatkan perawatan, peningkatan, dan pengembangan sistem yang sudah ada setelah tahap pengembangan sistem. Proses yang berkelanjutan dan kritis dalam rekayasa perangkat lunak dan manajemen sistem yang memungkinkan sistem untuk tetap relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi seiring berjalannya waktu. Next. Iterasi dan umpan balik. Iteratif atau iterasi adalah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak dan proyek kompleks lainnya, di mana proses pembangunan dibagi menjadi serangkaian siklus atau iterasi. Dalam konteks pengembangan aplikasi atau proyek perangkat lunak, pendekatan iteratif berarti bahwa pengembangan tidak dilakukan dalam satu langkah linear, tetapi melibatkan siklus berulang di mana fitur-fitur baru ditambahkan, perubahan dilakukan, dan perbaikan dilakukan pada proyek berdasarkan umpan balik yang terima. Dan umpan balik pengguna untuk merupakan kunci kesuksesan pada aplikasi. Berikut beberapa hal yang dipertimbangkan dalam mengembangkan umpan balik, yaitu membuka saluran komunikasi dengan pengguna untuk melaporkan masalah atau memberikan saran,
memperhatikan ulasan di toko aplikasi dan jejaring sosial pada aplikasi, menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik secara formal, menerima umpan balik secara positif dan berusaha untuk memperbaiki masalah yang muncul, memprioritaskan fitur berdasarkan umpan balik pengguna yang paling penting. Next. Masuk ke konsep perancangan database pada aplikasi First. Di sini ada pengertian perancangan database, yaitu proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem yang efisien, logis, dan terstruktur untuk aplikasi atau sistem informasi tertentu. Tujuan utama dari perancangan database adalah untuk memastikan data dapat disimpan, diakses, dikelola, dan diperbarui dengan cara yang konsisten, akurat, dan efisien. Yang kedua, pengertian dari entity relation diagram, yaitu alat grafis yang digunakan dalam perancangan database dan pemodelan sistem informasi untuk menggambarkan entitas atribut dan hubungan antar entitas. Edit sendiri membantu dalam mengidentifikasi dan memvisualisasikan bagaimana data terkait satu sama lain dalam suatu sistem atau aplikasi. Next. Selanjutnya ada conceptual data model atau CDM, yaitu representasi abstrak dari data dalam suatu sistem atau organisasi tanpa mempertimbangkan aspek teknis atau fisik. CDM digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam bentuk konseptual yang membantu pemangku kepentingan dalam memahami dan berkomunikasi mengenai kebutuhan data serta pengorganisasian data dalam konteks suatu proyek atau organisasi. Selanjutnya ada physical data model. Next. Bab ketiga yaitu pada bab perancangan atau pemodatan sistem, perancangan database, dan perancangan UI UX. Next. Yang pertama, pemodatan sistem. Diagram alur data atau DFD. Diagram alur data ini menggambarkan proses pengumpulan dan penerimaan barang donasi terdiri dari 9 kotak dan 8 panah yang menghubungkannya. Diagram ini dibuat menggunakan perangkat lunak visual paradigm dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Untuk penjelasan diagramnya yaitu pada kemudian yang selanjutnya itu untuk diagram konteks. Pada penggunaan diagram konteks, aplikasi First memiliki dua entitas eksternal yaitu donatur dan penerima. Entitas eksternal dalam aplikasi ini juga mengisyaratkan tentang penggunaan aplikasi. Setiap entitas eksternal memiliki pesan prosesnya masing-masing yang terbagi dari proses donatur ke aplikasi, aplikasi ke donatur, penerima ke aplikasi, dan aplikasi ke penerima. Untuk donatur ke aplikasi terdapat 3 proses, yaitu data donatur, upload gambar dan deskripsi furniture, dan menerima request calon penerima. Kemudian untuk aplikasi ke donatur, terdapat 3 proses juga, yaitu menampilkan gambar furniture, menampilkan data calon penerima, dan data review dan rating. Yang ketiga, untuk penerima ke aplikasi, yaitu terdapat 5 proses, data penerima. Yang kedua, memilih furniture. Yang ketiga, meminta request barang. Yang keempat, melihat lokasi terdekat. Dan yang kelima, mengirim review dan rating. Kemudian untuk ke aplikasi ke penerima terdapat 3 proses, yaitu konfirmasi data request, menampilkan gambar furniture, dan menampilkan data donatur. Next. Kemudian untuk perancangan database. Menggunakan ERD, yaitu pada gambar perancangan ERD aplikasi First, terdapat 6 entitas dengan nama donatur, penerima, furniture, notifikasi, lokasi, serta review dan rating. Di mana setiap entitas memiliki atribut dengan rincian dan setiap entitas juga memiliki relasi. Untuk atributnya yaitu pada entitas donatur terdapat atribut ID donatur, nama donatur, birth date, nomor donatur, dan alamat donatur.
Untuk penerima terdapat atribut ID penerima, nama penerima, birth date, nomor penerima, dan alamat penerima. Untuk furniture terdapat atribut ID furniture, nama furniture, dan kondisi. Untuk entitas notifikasi terdapat atribut ID notifikasi dan isi notifikasi. Kemudian untuk entitas lokasi terdapat atribut alamat dan deskripsi lokasi. Dan yang terakhir untuk entitas review dan rating terdapat atribut ID review, nama reviewer, text review, dan rating. Kemudian setiap entitas juga memiliki relasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk donatur ke furniture memiliki relasi menyumbang dengan kardinalitas yaitu one to many. Yang kedua, untuk penerima ke furniture memiliki relasi menerima dengan kardinalitas one to many juga. Yang ketiga, untuk donatur ke notifikasi memiliki relasi mendapat one to many. Dan yang keempat, penerima ke notifikasi memiliki relasi memperoleh dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya, penerima ke review dan rating memiliki relasi memberi dengan kardinalitas one to many. Dan yang terakhir, furniture ke lokasi memiliki relasi keberadaan dengan kardinalitas one to many. Next. Kemudian untuk yang kedua yaitu perancangan database dengan CDM. Pada gambar rancangan CDM aplikasi FURS terdapat 6 entitas dengan nama donatur, penerima, furnitur, notifikasi, lokasi, serta review dan rating, di mana atributnya juga sama seperti ERD sebelumnya. Next. Kemudian untuk CD, next. Oke, Selanjutnya akan selanjutnya. dijelaskan oleh Juanda. Oke, jadi ini adalah bagian perancangan UX UI. Oke, jadi kita ini menggunakan desain ini menggunakan Figma yang beberapa elemennya itu dibuat di Illustrator. Jadi ini adalah prototipe aplikasi yang kami buat di fitur Home karena ini halaman pertama ya. Di fitur Home terdapat tampilan seperti media sosial yang berisikan barang-barang yang dapat diklaim oleh pengguna atau penerima. Dalam tampilannya terdapat nama donatur, gambar barang yang akan didonasikan, serta keterangan kondisi barang. Dalam fitur ini juga terdapat fitur lanjutan yaitu fitur request. Jadi fitur request ini kalau kita tekan, kita akan pengguna akan ditanyakan mengapa mereka membutuhkan aplikasi ini. Oke, jadi ini bila kita memencet tombol request tadi, kita akan pengguna akan diberikan sebuah pertanyaan mengapa Anda membutuhkan furnitur ini. Dan kemudian, oke, selanjutnya ini adalah fitur Near Me, yaitu mengetahui furnitur terdekat yang ada di dekat lokasi kita. Ya ini sebenarnya adalah salah satu fitur yang terinspirasi dari aplikasi Gojek. Oke, kemudian ini ada aplikasi fitur pause. Ini bertujuan untuk mengupload furnitur yang akan kita bagikan kepada orang sekitar. Kemudian ini notification. Jadi bila ada yang memberikan request-nya kepada kita, kita bisa memilih di notification. Kemudian ini atau berisi My Furniture. Jadi ini adalah ibaratnya kalau di Instagram halaman My Profile gitu ya. Tapi di sini diganti My Furniture memberikan tampilan barang apa saja yang telah kita upload. Oke, ini adalah About Us, menceritakan sedikit tentang alasan kenapa kita berdiri, cerita di balik aplikasi ini gitu, memperkenalkan kita itu siapa pengguna. Jadi untuk mengakses apa About Us itu hanya perlu mengklik semua ya ini setiap logo kotak FS di sini, setiap logo FS di sini itu kalau kita klik akan menghubungkan ke bagian About Us. Oke, jadi kesimpulannya adalah aplikasi FURS atau singkat dari Furniture Sharing merupakan solusi untuk mengatasi kesetimbangan dalam distribusi barang-barang, khususnya furnitur bekas dengan memungkinkan individu dan keluarga untuk berbagi barang-barang berlebihan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Aplikasi ini bertujuan untuk
meminimalisir pemborosan barang, meningkatkan kualitas hidup penerima, dan mempromosikan nilai-nilai empati dan tanggung jawab sosial. Selain itu, aplikasi ini berkontribusi pada tujuan pengembangan berkelanjutan dengan mendorong pengguna kembali barang-barang yang masih layak, yang dapat digunakan, yang dapat mengurangi dampak lingkungan. Dengan demikian, aplikasi Forge atau Furniture Sharing memiliki potensi untuk membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pengembangan selanjutnya akan fokus pada implementasi serta pengujian aplikasi ini agar dapat memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya, yaitu mengurangi pemborosan barang dan meningkatkan distribusi barang-barang penting kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya mungkin dapat di-share screen tentang Figma-nya dan dijalankan seperti demo. Masih di mute, Don. Oke, jadi ini adalah aplikasi dari Figma-nya. Pertama, kalau kita klik bagian foto atau tulisannya, ini akan eh, memberikan kita mengalah kita ke bagian untuk membaca lebih lihat atau melihat foto dengan lebih jelas. Kalau gitu tinggal kita pencet ke home lagi untuk kembali. Kemudian kalau kita ingin mengakses bagian halaman About Us, kita hanya perlu mengklik bagian logo FS di sini. Oke, akan memberikan ini dan kemudian di sini adalah bagian fitur Near Me. Oke, sama seperti ini. Kemudian ada notifikasi seperti yang tadi kita jelaskan, bersihkan siapa yang ingin menerima dan mengapa alasan mereka membutuhkan furnitur ini. Dan kemudian di bagian My Furniture tadi, bersihkan furnitur-furnitur yang sudah kita upload. Dan kemudian ada ini untuk meng-post. Oke, jadi di sini untuk menambahkan foto dan di sini caption bagian bawahnya. Dan kemudian kalau kita post, you have posted. Oke, dan ini di sini ada tombol untuk kembali ke halaman beranda. Oke, kemudian kalau kita pencet sama tadi request, kita request kemudian menghasilkan. Oke, ini saja yang kemungkinan bisa kami jelaskan dari aplikasi sederhana kami. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan materi serta implementasi tentang proyek yang telah kami buat. Tidak menutup kemungkinan proyek ini akan berlanjut dan akan memperbaiki fitur-fitur yang masih belum tersedia. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.